bahwa dalam repliknya kemudian dapat diambil sumpahnya dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan dan sampai membuat pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang kami tangani, sehingga hal ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani dan terkesan kami tim penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan ketentuan pasal 6 huruf A, huruf B dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut. Tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami tim penasihat hukum sebenarnya tidak mau menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut karena selain hal itu bukan menjadi bantahan atas materi nota pembelaan atau pledoi yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan, hal itu juga tidak perlu ditanggapi oleh kami tim penasihat hukum sebab kami adalah orang-orang yang terpelajar dengan pendidikan tinggi. Namun demikian, perlu untuk tim penasihat hukum koreksi sikap dari jaksa penuntut umum tersebut agar kedepannya dalam menangani perkara-perkara pidana tidak lagi memperlihatkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangannya. Bahwa dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut membuktikan bahwa jaksa penuntut umum punya masalah pribadi kepada kami tim penasihat hukum terdakwa. Apa urusannya pendidikan khusus profesi advokat dengan materi nota pembelaan yang kami tim penasihat hukum sampaikan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum punya sentimen pribadi apa kepada kami tim penasihat hukum terdakwa sehingga membawa-bawa profesi kami sebagai advokat dalam repliknya? Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi sebelumnya, kami tim penasihat hukum membantah argumentasi hukum jaksa penuntut umum yang ada di dalam surat tuntutannya mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Tapi kenapa di repliknya jaksa penuntut umum bicaranya bukan dalam konteks memberikan argumentasi hukum, malah menyerang profesi kami sebagai advokat? Apakah jaksa penuntut umum takut menghadapi kami penasihat hukum untuk beradu argumen di persidangan ini? Atau jaksa penuntut umum takut ketidaktahuannya tertampak nyata di hadapan publik bahwa argumentasi kami tim penasihat hukum terdakwa dalam materi nota pembelaan atau pledoi sebelumnya merupakan argumentasi hukum yang sah karena disampaikan dalam kerangka hukum membela kepentingan hukum terdakwa Nikita Mirzani. Sikap arogan jaksa penuntut umum menggambarkan seolah-olah tidak boleh ada yang memberikan argumentasi hukum di persidangan ini selain jaksa penuntut umum. Jika demikian halnya, kami tim penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar membuat lembaga peradilan sendiri sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang membantah dari jaksa penuntut umum. Bahwa selanjutnya di dalam repliknya jaksa penuntut umum mengatakan, tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan dan sampai saat membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang ditangani? Tentu hal ini akan sangat memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tendensius, jaksa penuntut umum tidak lagi memberikan argumentasi hukum, analisa yuridis mengenai fakta-fakta persidangan, tapi jaksa penuntut umum menyimpulkan keberadaan kami tim penasihat hukum akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Apakah untuk menentukan berat ringannya suatu keputusan hakim bukan lagi bergantung pada bukti dan fakta persidangan? Ataukah apakah terdakwa Nikita Mirzani akan dihukum
lebih lanjut, jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasihat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukanlah seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum, karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa masih terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan atau kontradiktif yang terjadi antara surat dakwaan, fakta persidangan dan surat tuntutan. Bahwa dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum mengatakan sejak tanggal 14/2024 terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiani Sari. Akan tetapi berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Kemudian di dalam bagian surat tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavicia. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat terlihat sangat jelas pertentangannya. Di satu sisi, dalam dakwaannya jaksa menyebutkan persoalan ini ada dua, yakni permasalahan menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari Reza Gladys Pretiani Sari. Tapi di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan di muka persidangan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa jika saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, dan saksi Franky Chandra Agusman secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia, yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys, maka apa dasar hukumnya di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum
memasukkan dalil mengenai produk Glaficia. Sementara kelima saksi tersebut tegas dan jelas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk Glaficia yang dijelek-jelekan. Bahwa begitupun dengan dalil jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang menyebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki, terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glaficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glaficia. Hal ini juga bertentangan dengan fakta persidangan. Karena saksi Reza Gladys, saksi Atau Bangufit, saksi Sylvia Novitasari, saksi Freddy Chandra Agusman dan saksi Rahmania Putria secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glaficia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa artinya dalam kasus ini faktanya sama sekali tidak ada permasalahan dengan produk skincare Glaficia. Yang ada adalah permasalahan mengenai pribadi dari saksi Reza Gladys. Akan tetapi, kenapa di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Huruhara pada tanggal 14 Oktober 2024 dan setiap harinya menjelekkan produk Glaficia membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glaficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glaficia. Padahal jelas dan tegas, kelima saksi tersebut mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk Glaficia yang dijelek-jelekan. Bahwa lebih lanjut dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengatakan sejak tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan akun TikTok Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Glaficia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiani Sari. Sementara dalam bagian tuntutan, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pada 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki, terdakwa akan speak up tentang produk skincare Glaficia yang dinilai dapat menghancurkan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter kecantikan, bahwa hal jelas memperlihatkan pertentangan atau kontradiksi secara logika dan secara hukum, karena bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sebagai ancaman akan melakukan speak up pada 14 November 2024 justru diklaim oleh jaksa penuntut umum sudah dilakukan sebulan sebelumnya, yakni pada 14 Oktober 2024. Bila pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan mengancam akan menjelekkan itu sudah dilakukan terdakwa Nikita Mirzani dan sudah diketahui oleh publik, maka rasio legisnya tidak relevan lagi disebutkan pada tanggal 14 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani mengancam akan speak up tentang produk skincare Glaficia. Bahwa artinya jika mengikuti alur berpikir dari jaksa penuntut umum tersebut, maka hal ini menunjukkan ketidakkonsisten jaksa penuntut umum dalam membangun konstruksi hukumnya. Jaksa penuntut umum telah meruntuhkan atau membantah sendiri dalilnya, karena di satu sisi jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani sudah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 video surat dakwaan dan surat tuntutan, tapi di sisi lain jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Nikita Mirzani baru akan melakukan ancaman pada tanggal 14 November video surat tuntutan dan surat dakwaan. Bahwa pertentangan atau kontradiksi lainnya dapat dilihat dari uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan dalam repliknya menyebutkan sebagai berikut. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui semenjak tanggal 14 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia dengan cara speak up di media sosial pada hari itu juga terkait glowing booster cell Glaficia. Bahwa merujuk pada uraian
yang ada jalur suntiknya. Bahwa kemudian di dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Graficia yang telah diulangkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada saksi Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell atau salmon DNA yang ada dalam suntiknya tersebut masih diperjualbelikan oleh saksi Reza Gladys. Bahwa dalam perkara ini, apa alat ancaman sebenarnya yang dipakai oleh terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia Reza Gladys? Apakah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara speak up di media sosial terkait glowing booster cell Graficia? Ataukah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara mengirimkan kepada saksi Reza Gladys 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Graficia yang telah dibulankan tanggalnya. Bahwa di sisi lain, berdasarkan pengakuan kelima saksi, yakni saksi Reza Gladys, saksi Otto Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Brengki Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Fitria, secara tegas di muka persidangan ini mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Graficia yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys, sehingga menjadi sangat aneh dan tidak beralasan menurut hukum kalau yang dipermasalahkan adalah masalah pribadi saksi Reza Gladys. Lantas kenapa di dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan replik jaksa penuntut umum alat ancamannya berubah-ubah, dan kenapa alat ancamannya menjurus kepada produk skincare Graficia? Padahal kelima saksi tersebut tegas dan jelas menyatakan tidak ada permasalahan dengan produk skincare Graficia. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta yuridis di atas, maka secara hukum argumentasi jaksa penuntut umum yang menyatakan tidak ada pertentangan atau kontradiktif antara surat dakwaan, fakta persidangan, dan surat tuntutan adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya, argumentasi hukum jaksa penuntut umum tersebut haruslah ditolak. Izin dilanjutkan ya Pak. Izin lanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa mengenai adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys merupakan kesimpulan yang sesat. Terhadap hal tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. 1. Bahwa fakta-fakta yang dicantumkan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dan telah memberikan keterangan di persidangan ini. 2. Bahwa mengenai dalil jaksa penuntut umum yang mengatakan pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi ahli dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys adalah hanya sebuah asumsi naratif yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Ketiga, bahwa faktanya tidak ada satupun saksi ataupun alat bukti lain yang menjelaskan bahwa isi percakapan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik adalah kesepakatan antara agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. 4. Bahwa terhadap telepon konferensi bertiga antara saksi Oki Pratama dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tersebut tidak bisa dilakukan ekstraksi data percakapan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Kuswinoto SH dan seterusnya, di mana ahli tersebut di muka persidangan ini dengan jelas dan tegas mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. 5. Bahwa jika keterangan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto SH dan seterusnya di muka persidangan
secara hukum, dari mana dasarnya jaksa penuntut umum bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik disimpulkan sebagai perbuatan melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gadis Petiansari. 6. Bahwa asumsi-asumsi naratif yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan dan repliknya tersebut menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum telah memperlihatkan sebuah bentuk rekayasa hukum yang masif. Sebab bagaimana mungkin bisa disimpulkan dalam panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik sebagai perbuatan melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gadis. Sedangkan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan ini yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Terlebih lagi dalam persidangan ini terungkap fakta berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kusinoto SH dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. 7. Bahwa adanya riwayat panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik hanya membuktikan bahwa benar adanya komunikasi kami bertiga. Akan tetapi riwayat panggilan telepon bertiga tersebut tidak membuktikan isi percakapan mengenai kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gadis. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka uraian jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak. 9. Bahwa oleh karena uraian jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya tidak berdasar hukum, maka terhadap dalil penasihat hukum terdakwa Nikita yang menyatakan adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gadis kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki haruslah dinyatakan diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa dalam persidangan ini saksi Reza Gadis dan saksi At-Taubah Mufid di hadapan majelis hakim yang mulia secara tegas dan jelas memberikan keterangan sebagai berikut. Keterangan saksi Reza Gadis bahwa saksi melakukan konferensi call bertiga, yaitu saksi Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama. Dalam percakapan itu saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu. Pada saat itu saksi berkata, "Gimana Mail, saya nggak enak." "Nggak apa-apa, bilang aja." Kemudian Ismail bilang, "Nggak apa-apa ini dok." Mail sebut nominal. "Iya Mail, nggak apa-apa." Mail kemudian menjawab, "Dari kita minta 5 miliar dan saksi nego minta jadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki dengan memberikan uang 4 miliar itu. Bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Latisha yang sering direview oleh Dokter berhenti. Keterangan saksi At-Taubah Mufid bahwa dari percakapan tersebut adalah saksi Dr. Oki menyarankan agar saksi Reza Gadis bertemu dengan saksi Dr. Samira dan terdakwa Nikita Mirzani untuk menghubungi Nikita Mirzani. Saksi Dr. Oki memberitahukannya jika ingin bertemu Nikita melalui Ismail Marzuki dan saat itu juga diberikan nomor handphone Ismail Marzuki. Bahwa pada malam tanggal 13 November 2024 saksi Reza Gadis mengirim chat WhatsApp duluan ke saksi Ismail Marzuki menanyakan perihal obrolan sebelumnya dengan mengatakan, "Bagaimana Mail terkait obrolan tadi?" Dan dijawab oleh saksi Ismail Marzuki terkait apa? Terkait silaturahmi dan kapan bisa mempertemukan kita dengan Nikita Mirzani. Kemudian dijawab oleh saksi Ismail Marzuki, "Aku cek dulu dok jadwal Kak Niki." Bahwa silaturahmi itu pemahamannya baik
bertemu. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 ada telepon antara istri saya dengan Mail. Dalam percakapan itu ada angka 5 miliar. Angka 5 miliar itu pada saat itu istri saya bilang, "Gimana Mail? Saya nggak enak." "Nggak apa-apa, bilang aja." Kemudian Ismail bilang, "Nggak apa-apa ini dok." Mail sebut nominal. "Iya Mail, nggak apa-apa." Mail kemudian menjawab, "Dari kita minta 5 miliar. Dan saksi nego minta jadi 4 miliar. Bahwa saya dan istri memutuskan angka 4 miliar yang selanjutnya kami berdua dan menyanggupi sepakat di angka 4 miliar untuk diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa di rekaman itu dan pada saya merekam itu, istri saya saksi Reza Gadis yang memaksa saksi Ismail Marzuki untuk menyebutkan nominal, dan akhirnya Ismail Marzuki menyebutkan 5 miliar, tapi saksi tidak ingat berapa kali istri saksi menyebutkannya. Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya ucapan kata tutup mulut dari saksi Dr. Oki. Bahwa selanjutnya saksi Dr. Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki di muka persidangan dan di hadapan majelis hakim yang mulia juga memberikan keterangan. Dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana di atas disampaikan para saksi-saksi di muka persidangan ini, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum bernilai sebagai sebuah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 huruf A dan B KUH. Oleh karenanya harus dijadikan sebagai sebuah fakta dalam persidangan ini. Bahwa dari keterangan saksi Reza Gadis, saksi atau Bang Mukmin, saksi Dr. Oki Pratama, saksi Ismail Marzuki, dan keterangan terdakwa Nikita Mirzani yang saling bersesuaian di atas, maka secara yuridis dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar telah terjadi panggilan telepon ketiga dengan saksi Ismail Marzuki dan saksi Dr. Oki Pratama. Bahwa benar saksi Reza Gadis meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa benar permintaan saksi Reza Gadis mau mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira. Dan permintaan Reza Gadis agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produknya Reza Gadis. Bahwa benar sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan Ismail Marzuki, terlebih dahulu Ismail Marzuki bertanya kepada saksi Reza Gadis dengan mengatakan, "Gak apa-apa ini dok, Mail sebut nominal." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gadis dengan mengatakan, "Ya Mail, gak apa-apa." Bahwa benar ada tawar-menawar dan negosiasi harga antara saksi Reza Gadis dengan saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar harga yang disepakati dari hasil tawar-menawar tersebut antara saksi Reza Gadis dengan saksi Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa benar suami saksi Reza Gadis bernama saksi atau Bang Mukmin juga menyepakati uang 4 miliar tersebut diberikan kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar saksi Reza Gadis dan saksi atau Bang Mukmin memberikan uang 4 miliar kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar saksi Reza Gadis memberikan uang 4 miliar tersebut dalam rangka kerjasama agar Nikita tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Lavisya yang sering direview oleh Doktif. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa berpindahnya uang milik saksi Reza Gadis sebesar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dilakukan dalam rangka adanya kesepakatan bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi Reza Gadis dengan saksi Ismail Marzuki. Berpindahnya uang 4 miliar tersebut juga atas keinginan dari saksi Reza Gadis yang menginginkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak speak up, serta agar terdakwa Nikita Mirzani mau membantu saksi Reza Gadis terkait produk skincare-nya yang sering direview jelek-jelek oleh Doktif atau saksi Dr. Samira.
Reza Gladys dengan mengatakan, nggak apa-apa ini Dok, Mail sebut nominal. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mail, nggak apa-apa Mail, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka secara hukum tidak ada satupun kalimat atau narasi pembicaraan yang disampaikan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys dalam rangka melakukan tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam akan mencemarkan, atau mengancam akan membuka rahasia. Terlebih lagi, faktanya terdakwa Nikita Mirzani sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi kepada saksi Reza Gladys, sehingga secara yuridis sangat tidak mungkin terdakwa Nikita Mirzani disimpulkan melakukan sebuah tindak pidana, sementara faktanya terdakwa Nikita Mirzani sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi kepada saksi Reza Gladys. Bahwa adanya percakapan demi percakapan yang terdapat di dalam chattingan WhatsApp antara saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reza Gladys semuanya adalah proses rangkaian negosiasi bisnis, terlepas dari adanya asumsi-asumsi yang disampaikan oleh saksi Ismail Marzuki dalam percakapan tersebut. Semuanya adalah bagian dari proses untuk meluluskan dan melancarkan bisnis. Bukti bahwa saksi Reza Gladys meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dapat dilihat dari adanya kalimat atau narasi, baiknya aku bagaimana Mail, aku ikut aja baiknya bagaimana. Kalimat atau narasi tersebut berkali-kali disampaikan oleh saksi Reza Gladys dalam percakapannya dengan saksi Ismail Marzuki. Percakapan selanjutnya ditimpangi saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, iya nanti aku bantu ngomong ke Kak Niki. Bahwa dari rangkaian proses percakapan melalui chattingan WhatsApp tersebut tidak terdapat narasi atau kalimat yang bermakna ancaman atau kekerasan. Justru yang terungkap di persidangan ini, saksi Reza Gladys mempunyai masalah yang serius sehingga mencari dan meminta bantuan kepada orang yang tepat, yakni saksi Ismail Marzuki. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh ahli bahasa bernama Dr. Fans Asisi Datang, SSMO, yang mana di muka persidangan ini ahli tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa dalam digital linguistik yang harus dilihat adalah makna yang ada dalam kalimat atau narasi. Dari data percakapan yang ahli lihat sejak tanggal 13, 14, dan 15 November 2024, itu adalah sebuah proses rangkaian bisnis yang isinya adalah tawar-menawar antara satu orang dengan orang lain. Isinya mengarah pada sebuah proses bisnis karena hal itu dilakukan oleh dua belah yang berimbang. Bahwa ahli menilai kesepakatan transaksi 4 miliar rupiah antara keduanya sebagai hal yang wajar dalam dunia bisnis. Bahwa ahli berpendapat kalimat baiknya aku bagaimana, aku ikut saja Mail dalam percakapan itu menunjukkan orang yang bernama Reza Gladys sedang dalam masalah, dan kalimat baiknya aku bagaimana, aku ikut saja Mail itu disampaikan seorang bernama Reza Gladys berkali-kali. Artinya dari segi bahasa permasalahan yang sedang dihadapi seorang bernama Reza Gladys sangat serius dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, seorang bernama Reza Gladys ini mencari orang lain yang bisa membantu dia menyelesaikan permasalahannya yang serius tersebut. Bahwa dikarenakan seorang bernama Reza Gladys mempunyai permasalahan yang sangat serius, maka seorang bernama Ismail Marzuki memberikan pertolongan. Tapi pertolongan itu dengan sesuatu bukan gratis. Dengan kata lain, pertolongan yang akan diberikan seorang bernama Ismail Marzuki harus ada bayarannya. Dalam dunia bisnis, hal ini wajar. Pada umumnya, tidak ada permintaan tolong dalam dunia bisnis yang gratis. Apalagi seorang bernama Reza Gladys meminta tolong kepada seorang artis atau public figure yang terkenal, sehingga hal itu menjadi wajar-wajar saja. Bahwa ahli melihat dalam percakapan antara dua pihak, antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys, tidak ada diksi, narasi, kalimat yang menunjukkan adanya sebuah ancaman atau pemaksaan
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti antara saksi Reza Gladys dengan saksi Ismail Marzuki melakukan perbuatan yang masuk ke dalam ranah hukum perdata karena pemberian uang sebesar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki didasari pada adanya kesepakatan kedua belah pihak. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya pendapat ahli perdata bernama Dr. Subani SHMH yang pada intinya mengatakan rangkaian ini adalah rangkaian sebuah bisnis yang disepakati secara bersama-sama, sehingga secara hukum harus dipandang sebagai sebuah kesepakatan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum dalil jaksa penuntut umum telah terbantahkan. Oleh karena itu, tuduhan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Nikita Mirzani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan ada perbuatan yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau putusan lepas konstan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa kesimpulan penasihat hukum terdakwa mengenai tidak adanya mens rea atau niat jahat pada terdakwa Nikita Mirzani adalah kesimpulan sesat dari penasihat hukum terdakwa karena hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi. Terhadap hal tersebut, kami penasihat hukum terdakwa akan menanggapinya sebagai berikut, bahwa kami di penasihat hukum terdakwa berterima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah mengatakan kesimpulan tim penasihat hukum terdakwa hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi. Artinya, kami tim penasihat hukum terdakwa masih mempunyai dasar fakta hukum, sebab jika kalimat terfragmentasi diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah sesuatu yang terbagi menjadi bagian yang kecil dari sesuatu yang utuh. Akan tetapi, jaksa penuntut umum dalam repliknya memberikan suatu kesimpulan sama sekali tidak didasari pada fakta hukum, melainkan rekayasa dan manipulasi fakta-fakta persidangan. Bahwa pada bagian mens rea atau niat jahat ini, jaksa penuntut umum masih menyimpulkan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Bahwa fakta yang diuraikan jaksa penuntut umum di atas sama sekali tidak pernah terungkap di persidangan dan sama sekali tidak ada niat, tidak ada alat bukti berupa keterangan saksi di muka persidangan ini yang menjelaskannya. Jaksa penuntut umum langsung menyimpulkan begitu saja dalam percakapan tersebut. Terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa Nikita Mirzani mempunyai mens rea atau niat jahat hanya dengan bermodalkan dalil tersebut, padahal sejatinya dalil itu tidak pernah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan. Mengenai dalil jaksa penuntut umum yang mengatakan pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys adalah hanya sebuah ilusi karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Terlebih lagi, ahli digital forensik yang bernama Budi Kusuminoto Esa dan seterusnya dengan jelas dan tegas mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, bahwa apabila merujuk pada asas in criminalibus probatio
yang secara harfiah berarti dalam perkara pidana bukti harus lebih terang daripada cahaya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menilai bahwa segala dugaan mengenai jahat atau menilai terdakwa harus dibuktikan secara meyakinkan dan tidak boleh mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian penilaian terhadap panggilan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tidak boleh diartikan sesuai keinginan jaksa penuntut umum, karena dalam perkara ini panggilan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tidak pernah diketahui isi percakapannya apa, bahwa sesuai keterangan saksi Reja Gladys dan saksi Atta Wahupin di hadapan majelis hakim yang mulia memberikan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Reja Gladys, saksi Atta Wahupin dan saksi Ismail Marzuki sebagaimana disampaikan di muka persidangan, yang mana keterangan saksi Reja Gladys, saksi Atta Wahupin dan saksi Ismail Marzuki saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan fakta hukum baik saksi Ismail Marzuki maupun terdakwa Nikita Mirzani sejak awal tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, bahwa berdasarkan bukti T50 justru menunjukkan adanya percakapan bisnis di menit 11